Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rahman, NIM 2120102. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Besar Islam. Kesultanan Besar Islam ada tiga. Yang pertama dinasti Fatimiyah, yang kedua dinasti Syafawiyah, dan yang ketiga dinasti Mughal. Yang pertama kita akan membahas tentang dinasti Fatimiyah. Yang pertama, proses berdirinya. Pendiri dari dinasti Fatimiyah yaitu Said Husain al-Salamiyah. Ia bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Beliau didukung oleh suku Barbar dan juga Syiah Ismailiyah. Kemudian tempat berdiri. Tempat berdirinya dinasti Fatimiyah yaitu di negara Afrika Utara pada tahun 909 Masehi. Kemudian dinasti Fatimiyah resmi berdiri ketika didirikan oleh Said ibnu Husain al-Salamiyah. Cara mendirikannya yaitu yang pertama dengan merebut kekuatan, yang kedua mengusir penguasa dinasti Aghlabiyah yaitu Syiadatullah III. Kemudian akhirnya beliau berhasil memproklamirkan berdirinya dinasti Fatimiyah. Kemudian masa pemerintahan dinasti Fatimiyah berlangsung antara tahun 909 sampai 1171 Masehi atau 297 sampai 567 Hijriah. Dalam waktu tersebut, dinasti Fatimiyah dipimpin oleh 14 khalifah. Tokoh yang terkenal dari dinasti Fatimiyah yaitu yang pertama Ubaidillah al-Mahdi, yang kedua Abu Mansur Nizar al-Aziz, yang ketiga Al-Mu'iz, dan yang keempat Al-Hakim. Kemudian wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah yaitu meliputi Afrika Utara, Suriah, Maghrib, Mesir, dan Syam. Kemudian kemajuan pada dinasti Fatimiyah. Yang pertama, bidang politik. Penguasa dari dinasti Fatimiyah yaitu bersifat absolut, yaitu memiliki kekuatan besar dan menganut prinsip keagamaan. Kemudian kemajuan di bidang sosial pada masa dinasti Fatimiyah yaitu mayoritas khalifahnya bersikap moderat dan juga penuh perhatian. Kemudian kemajuan di bidang administrasi dinasti Fatimiyah yaitu khalifah bertindak sebagai kepala negara. Kemudian terdapat juga kementerian yang terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu kelompok militer, kemudian menteri keamanan, yang ketiga menteri dalam negeri, yang keempat menteri urusan rumah tangga, dan yang kelima menteri sekretaris negara. Untuk kelompok militer dibagi lagi menjadi 3 yaitu amir, perwira, dan wazir. Kemudian di bidang ekonomi, kemajuan dinasti Fatimiyah yaitu adanya vas kristal, kemudian piring berlapis emas, tempat tinta yang terbuat dari gading dan kayu eboni, kemudian gelas berbahan gading, kemudian payung dengan gagang yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dinasti Fatimiyah yaitu meliputi pembentukan Universitas Al-Azhar, kemudian adanya pusat pembelajaran yang dimana terdapat 2 tempat yaitu Dar al-Hikmah dan juga Dar al-Ilm. Kemudian yang ketiga, membangun observatorium yaitu perhitungan astrologi. Kemudian di bidang seni dan arsitektur, kemajuan dinasti Fatimiyah yaitu munculnya berbagai kerajinan meliputi batu bata sudut mihrab, menara dan kubah, cupola dari tembok, seruk stalaktit, dan juga tiang masjid yang memiliki gaya putih yang kubus dan tegas. Kemudian kemunduran dinasti Fatimiyah. Faktor penyebab mundurnya dinasti Fatimiyah yaitu ada 3. Yang pertama karena melemahnya para khalifah, terutama ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Muntasir. Kemudian yang kedua perpecahan dalam tubuh militer. Kemudian yang ketiga bencana alam. Kesultanan besar yang Islamnya selanjutnya yaitu dinasti Syafawiyah. Proses berdirinya dinasti Syafawiyah. Pendiri dinasti Syafawiyah yaitu bernama Ismail I yang memiliki gelar Shah Azerbaijan. Tempat berdirinya dinasti Syafawiyah yaitu di Iran atau Persia pada tahun 1501 Masehi.
Dinasti Safawiyah resmi berdiri ketika adanya gerakan Sufi di Azerbaijan. Ismail I berhasil merebut wilayah Iran dan Turki, yang membuat tentara Uzbek berhasil diusir. Akhirnya Ismail I berhasil memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah. Kemudian masa pemerintahan dinasti Safawiyah berlangsung antara tahun 1501 sampai tahun 1722 Masehi. Di dalam selang waktu tersebut, dinasti Safawiyah dipimpin oleh 9 khalifah. Tokoh-tokoh yang terkenal dari dinasti Safawiyah yaitu yang pertama Ismail I, yang kedua Muhammad I, yang ketiga Ismail II, yang keempat Tahmab I, dan yang kelima Abbas I. Kemudian kemajuan dinasti Safawiyah. Yang pertama di bidang ekonomi, berupa penguasaan Kepulauan Hormuz dan penguasaan pelabuhan Qumrun. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan. Yang ketiga, hasil pertaniannya yang sangat subur, terutama di daerah Bulan Sabit. Kemudian kemajuan dinasti Safawiyah di bidang ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Yang kedua, observasi tentang kehidupan lebah. Kemudian di bidang pembangunan fisik dan seni, kemajuan dinasti Safawiyah meliputi yang pertama, terdapatnya bangunan-bangunan yang megah. Yang kedua, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan juga jembatan. Yang ketiga, adanya kerajinan tangan, keramik, dan juga permadani. Kemudian kemunduran dinasti Safawiyah. Yang pertama, faktor penyebab mundurnya dinasti Safawiyah ada 4. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, terjadinya dekandensi moral yang dilakukan oleh sebagian pemimpin dinasti Safawiyah. Kemudian yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Kemudian yang keempat, adanya konflik intern dan juga perebutan kekuasaan. Kemudian Kesultanan Besar Islam yang terakhir atau yang ketiga adalah yaitu dinasti Mughal. Proses berdirinya dinasti Mughal. Pendiri dari dinasti Mughal yaitu bernama Zahiruddin Muhammad Babur, yang memiliki gelar yang mulia Kekaisaran Badshah. Tempat berdirinya dinasti Mughal yaitu di India pada tanggal 30 April tahun 1526 Masehi. Resmi berdirinya dinasti Mughal yaitu pertama, Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menduduki wilayah India Utara. Kemudian beliau berhasil menaklukkan Sultan Delhi yang bernama Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat yang pertama. Kemudian akhirnya Zahiruddin Muhammad Babur berhasil memproklamirkan berdirinya dinasti Mughal. Masa pemerintahan dinasti Mughal berlangsung antara tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Dalam selang waktu tersebut, dinasti Mughal dipimpin oleh 19 kaisar. Tokoh yang terkenal dari dinasti Mughal yaitu yang pertama Babur, yang kedua Humayun, yang ketiga Akbar, yang keempat Jahangir, dan yang kelima Syah Jahan. Kemudian kemajuan dinasti Mughal. Yang pertama di bidang politik dan administrasi pemerintahan, yaitu berupa perluasan wilayah. Kemudian di bidang ekonomi, kemajuan dinasti Mughal yaitu memajukan pertanian yang meliputi terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang kedua, sistem pemerintahan lokal yang berhasil mengumpulkan hasil pertanian dan juga melindungi para petani. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dinasti Mughal yaitu banyaknya ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu. Yang kedua, di istana Mughal, sanalah menjadi pusat kebudayaan. Kemudian kemunduran dinasti Mughal. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mughal ada 3. Yang pertama, karena stagnasi pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, tinggi kerajaan yang memiliki kemerosotan moral dan juga gaya hidup mereka yang bermewah-mewahan. Kemudian yang ketiga, konflik agama yang sukar diatasi oleh para sultan. Demikian penjelasan saya tentang Kesultanan Besar dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.